Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam taslima. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu orang-orang musyrik mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dikisahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari di mana Abdullah bin Abbas mengatakan anna an-nasa min ahli syirki kanu qad qatalu fa aktsaru wa zanu fa aktsaru. Pernah datang orang-orang musyrik kepada Nabi. Mereka bukan hanya melakukan kemusyrikan, tapi mereka telah banyak membunuh, mereka sudah banyak berbuat zina. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi hasan. Apa yang engkau seru itu baik. Lau tukhbiruna anna lima amilna kafarah. Ada tidak? Kalau bisa engkau sampaikan kepada kami, apa yang kami telah berbuat ini ada tidak penghapus dosanya. Mereka telah berbuat syirik, mereka sudah banyak membunuh, mereka sudah banyak berbuat zina. Kemudian hadirin ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, turunlah ketika itu salah satu ayat di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah akan menghapus seluruh dosa yang dimiliki. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin, ada orang berbuat dosa, bukan hanya berbuat dosa, tapi dosa besar yang dilakukan. Bukan hanya dosa besar yang dilakukan, bahkan dosa terbesar yang dilakukan. Bukan hanya dosa terbesar yang dilakukan, tapi berulang-ulang kali berlebihan dia melakukan dosa terbesar. Tapi lihat, begitu besarnya rahmat kasih sayang yang Allah miliki di dalam ayat ini. Allah memanggil kepada orang-orang yang berdosa, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil ayyuhal mujrimun, wahai para pendosa. Tapi begitu besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah memanggil dengan panggilan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hadirin ikhwafillah, seberat apapun, sebanyak apapun dosa yang dimiliki oleh seorang hamba, terlampau lebih besar kasih sayang rahmat yang Allah miliki. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari pernah menyampaikan, innallaha khalaqar rahmah. Allah itu menciptakan rahmat, kata Nabi. Yauma khalaqaha mi'atar rahmah. Sebanyak 100 rahmat yang diciptakan oleh Allah. Fa amsaka indahu tis'ah wa tis'in. Dan Allah menahan rahmat yang belum Allah berikan kepada kita saat ini, 99 kasih sayang yang nanti Allah sisakan di hari kiamat. Wa arsala fi khalqihi kullihim. Dan yang Allah kirimkan kasih sayang itu rahmatan wahidatan, hanya satu kasih sayang saja, kata Nabi SAW. Hanya satu kasih sayang yang kita rasakan saat ini, hadirin. Seorang anak menyayangi orang tuanya, orang tua memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Bahkan seekor binatang sekalipun menyayangi anak-anaknya, itu hanya karena satu kasih sayang yang Allah turunkan. Hadirin, hari ini kita rasakan teraturnya alam semesta, begitu megahnya alam ciptaan yang Allah ciptakan. Begitu terasa berapa kali kita berbuat dosa,
Berapa kali kita lalai dalam beribadah kepada Allah, tapi sampai hari ini Allah tidak menyiksa kita. Itulah bukti betapa besarnya rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. 99 kasih sayang nanti Allah akan sisakan kelak nanti di hari kiamat. Bahkan para ulama membahas hadirin, kalau ditanya apakah rahmat Allah itu terbatas ataukah tidak terbatas, mengapa Allah hanya menciptakan 100 kasih sayang? Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, 100 kasih sayang ini bukan bersifat zat Allah, tapi Allah berbuat, Allah menciptakan 100 kasih sayang. Kalau Allah ditanya, berapa kasih sayang yang Allah miliki? Zat Allah tanpa batas memiliki kasih sayangnya. Lalu mengapa Allah menciptakan hanya 100 kasih sayang ini? Karena para ulama menjelaskan, ini berkaitan dengan 100 surga yang Allah ciptakan kelak nanti di hari kiamat. Karena di dalam riwayat lain Nabi menjelaskan, inna fil jannati mi'ata rahmah. Di surga itu ada 100 derajat, di mana antara derajat satu dengan derajat yang lainnya ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi luasnya. Karena surga nanti itu adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah, maka kemudian Allah menciptakan 100 rahmat itu. Hadirin ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, andaikan satu surga sejarak langit dan bumi, 1 derajat surga, lihat betapa luasnya surga yang Allah ciptakan. Ada satu artikel mengatakan, bintang yang pernah ditemukan oleh teleskop kita yang paling terjauh itu adalah bintang Ikarus. Bintang Ikarus itu kurang lebih jaraknya 10 miliar tahun cahaya, dan 1 tahun cahaya itu sebanding dengan 10 triliun kilometer. Andaikan 1 derajat saja antara langit dan bumi, 1 derajat di surga nanti, kira-kira berapa luas surga yang Allah ciptakan nanti bagi orang-orang yang beriman, di mana 1 derajat surga dengan derajat surga yang lainnya ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Betapa luasnya kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jangan lewatkan rahmat Allah ini, terkhusus di bulan Ramadan, karena begitu luas kasih sayang yang Allah miliki. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, terasa begitu besar kasih sayang yang Allah miliki. Berapa orang bermaksiat kepada Allah, Allah tetap berikan rezeki. Berapa orang kufur kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan kenikmatan ketika di dunia. Begitu besar rahmat yang Allah berikan. Tapi nanti ada kasih sayang yang tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan itulah 99 kasih sayang yang Allah sisakan nanti di hari kiamat. Dan hadirin, puncak-puncaknya rahmat kasih sayang yang Allah berikan di setiap bulan itu hanya ada di bulan Ramadan. Perhatikanlah sabda Nabi ketika Nabi mengatakan, idza kana Ramadan, apabila Ramadan itu hadir, futihat abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat Allah dibukakan oleh Allah. Hari ini hari-hari di mana rahmat Allah begitu besar. Andaikan di bulan lain rahmat Allah begitu terasa besar, apalagi di bulan Ramadan, maka wajar kiranya andaikan Nabi mengatakan, ragima an rajulin, sungguh celaka seorang hamba, kata Nabi, idza dakhala alaihi Ramadan, apabila ia bertemu dengan bulan Ramadan, tsumman salaha, kemudian ia habisi bulan Ramadan itu, hari demi hari ia lewati, namun kata Nabi, qabla an yughfara lahu, celaka andaikan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika rahmat Allah tumpahkan di bulan Ramadan, lalu ada seorang hamba tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Seperti apakah hamba yang seperti ini di hadapan Allah ketika Allah tumpahkan rahmat itu di bulan Ramadan? Hadirin ikhwati rahimani wa rahimakumullah, maka sudah selayaknya kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini beribadah kepada Allah. Sudah sejauh mana ibadah kita?
lelah letih kita di bulan Ramadan kelak akan sirna begitu saja. Detik pertama kelak nanti kita mencicipi surga Allah, semua kelelahan itu akan hilang. Nabi pernah menyampaikan, yukta bi an'ami ahli dunia. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling kaya di dunia min ahli nar, namun sayangnya ia termasuk ahli neraka, kata Nabi. Fayusbagu fil nari sobghatan. Kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka satu celupan saja. Ditanya penghuni neraka ini, hadirin, hal ra'aita khairan qattu hal marra bika naimun qattu. Hei penghuni neraka, pernah tidak kau merasakan kenikmatan sedikit saja, padahal ketika di dunianya dia adalah orang yang paling kaya? Apa jawabannya, hadirin? La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Allah. Begitu dahsyatnya siksa neraka, kenikmatan, kemegahan, harta yang berlimpah ketika di dunia hilang begitu saja karena begitu dahsyatnya siksa neraka. Namun sebaliknya, kata Nabi, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san, nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling miskin, orang yang paling sengsara, kata Nabi, min ahlil jannah, ia termasuk ahli surga, kata Nabi. Ditanya ketika ia dimasukkan ke dalam surga, satu detik saja, satu celupan saja, kata Nabi. Ditanya, hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika syiddatun qattu. Pernah tidak engkau merasakan sengsara ketika di dunia? Pernah tidak engkau merasa capek, lelah, sulit ketika beribadah ketika di dunia? Apa jawaban penghuni surga ini, hadirin? La wallahi ya Rabbi ma ra'aitu bu'san qattu ma marabbi syiddatun qattu. Demi Allah wahai Rabbi, begitu nikmatnya surga yang engkau berikan, aku tidak pernah merasakan sengsara, aku tidak pernah merasakan sulit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lelah, letihnya, hausnya, laparnya kita di bulan Ramadan kelak semua akan sirna begitu saja. Yang akan tetap itu adalah pahalanya dari Allah. Sebagai penutup pada khutbah Jumat kali ini, Imam Ibnu Jauzi pernah mengatakan, inna masyaqqatat ta'ah, sungguh lelah letihnya dalam taat kepada Allah tadhab, semua itu akan hilang. Wa yabqa thawabuha, yang akan tetap itu pahalanya, ganjarannya dari Allah. Wa inna ladzatal ma'asi, namun sebaliknya, kata Imam Ibnu Jauzi, sungguh kelezatan kemaksiatan itu, orang mencicipi kelezatannya bermaksiat, kelezatannya berzina, meminum khamar, memakan harta yang haram, tadhab, kenikmatan-kenikmatan itu pun akan hilang. Orang meminum khamar ketika itu saja nikmatnya, orang berzina ketika itu saja nikmatnya, orang memakan harta yang haram, harta itu habis seketika itu saja nikmatnya. Tapi ingat, kata Imam Ibnu Jauzi, wa yabqa iqabuha, yang akan tetap itu adalah siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma tawaffana ala millati. Allahumma adkhilna fi syafaati. Allahumma tawaffana ala millati. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.